Salam jumpa kembali. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang sangat mendasar tapi paling krusial di era disrupsi, di era AI ini. Karena banyak yang bertanya, apa resep sukses dalam menggunakan AI pada perusahaan? Yang menarik begini, sebuah studi global dari IBM menunjukkan bahwa 64% CEO percaya bahwa keberhasilan mengadopsi generatif AI bergantung pada adopsi oleh manusianya dibanding dengan teknologinya. Sesuatu yang seringkali bikin kita gelisah, khawatir ya, bagaimana AI ini. Padahal kunci untuk menghadapi bahkan untuk merangkul atau embracing the AI ada di tangan kita sendiri, yaitu pada manusianya atau pada divisi human capital. Banyak yang mikir bahwa AI itu ancaman ya, kan gitu ya, robot bahkan mengambil kerjaan kita, padahal yang terjadi itu AI kan hanya alat. Justru dengan AI membuat kita semakin mumpuni begitu ya, terutama teman-teman di divisi human capital yang jadi kunci pada sebuah perusahaan dalam menerapkan AI. Apa jawabannya untuk menerapkan AI ini? Bukan pada teknologi yang canggih, tetapi yang pertama adalah bagaimana manusianya punya mindset yang benar. Pola pikir di dalam kepala setiap yang ada dalam perusahaan ini harus benar. Bagaimana caranya supaya bisa survive dan thrive di era AI ini. Ada dua mindset. Yang pertama adalah agility mindset ya. Bagaimana mindset yang lincah. Ngomongin tentang apa? Bagaimana fokus, fast, dan fleksibel. Apa ketiganya itu ya? Tiga pilarnya adalah itu ya, fokus, fast, dan fleksibel. Atau fokus, cepat, dan fleksibel. Nah, fokus. Apa itu fokus? Di tengah jutaan informasi, ya, jutaan tools AI yang muncul setiap hari baru gitu ya. Kita harus memilih, punya mindset mana yang saya mau jadikan fokus. Jangan mudah terdistraksi. Identifikasi prioritasnya ada di mana, lalu kejar itu mati-matian. Ya, fokus di situ aja. AI bisa membantu kita dalam memproses data, tapi fokusnya dari kita. Yang kedua, cepat atau fast. Dunia bergerak begitu cepat seperti cahaya dan peluang bisa hilang dalam hitungan detik. Jadi kita harus cepat mengambil keputusan, cepat dalam beriterasi atau mengulang kembali supaya lebih baik. Jangan menunggu sempurna, harus punya mindset yang ayo saya mau terus bergerak terus cepat ya. Bukan bingung tapi cepat. Yang ketiga adalah fleksibel. Ini yang paling penting, jangan kaku ya. Rencana bisa berubah, kondisi kena disrupsi. Kita harus beradaptasi. Mempunyai tim yang bisa belajar hal baru, mempunyai sistem yang enggak mati ya, kalau ada perubahan-perubahan itu sangat penting. Kalau kitanya kaku, kita gampang patah ya, maka akan sulit untuk mengembrace perjalanan dengan AI yang makin cepat ini. Kita harus lebih fleksibel dalam mengembrace AI. Nah, agility mindset ini, tiga hal tadi ya, itu sangat krusial. Lalu yang kedua adalah mindset yang namanya mindset bertumbuh atau growth mindset. Apa lawannya dari fixed mindset atau mindset yang berhenti ya? Kalau fixed mindset mungkin kita ngomongnya begini, saya gaptek, nggak bisa, itu ya fixed mindset. Tapi kalau growth mindset apa? Oh, ini proses yang baru, saya akan belajar di situ. Ya, dengan growth mindset kita percaya bahwa kemampuan kita itu bisa dikembangkan, bisa dipelajari. Kita juga percaya bahwa kegagalan itu adalah proses dari atau guru yang terbaik. Tantangan itu justru tempat kita untuk bertumbuh. Nah, di era AI ini ya, di era teknologi yang makin cepat, berkembang super cepat, perlu punya growth mindset. Kalau kita tidak punya, maka kita akan tertinggal ya. Nah, kita harus terus belajar, upskill atau reskill. Ya, AI itu bicara terus belajar. Kita juga harus semangat ya dari dalam diri kita begitu ya untuk terus belajar.
Kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Growth mindset bicara itu ya, jangan takut salah, jangan takut mencoba. Dan hal yang menarik adalah pemerintah Singapura sejak tahun lalu rasanya ya sudah memberikan beasiswa bagi warga negaranya yang mau mengadopsi growth mindset dengan belajar kembali di bangku kuliah, ya, untuk mengambil teknologi atau tentang AI. Beasiswa bagi warga negaranya. Ayo jangan ketinggalan. Apa dalih mereka? Dalih mereka adalah ilmu yang didapat oleh warga negara Singapura di umur 20-30 tahun sudah tidak lagi relevan. Perlu upskilling dan reskilling. Nah teman-teman, terutama yang ada di Human Capital Division, ini adalah peran Anda ya. Bagaimana mempush gitu ya, growth mindset dan agility mindset sebagai awal untuk mengadopsi AI dalam perusahaan. HR, Human Capital, bukan lagi mengurus absensi atau gaji ya. HR adalah kelompok rahasia gitu ya, yang menjadi arsitek masa depan organisasi dengan teknologi, dengan AI. Perekrutan mungkin ya di era AI ini beda dengan zaman dulu. Sekarang kita tidak bisa mandek pada skill-skill yang lama. Ya harus mencari orang yang punya mindset tadi ya. Orang yang lincah, orang yang mau belajar terus. AI bisa membantu kita men-screening ya gitu. Tapi kita perlu mata seorang HR ya untuk melihat potensi agility dan growth mindset ini. Nah, pengembangan talenta ya, upskilling dan reskilling ini juga sangat krusial. Teman-teman di HR, di Human Capital harus mulai mengambil pekerjaan-pekerjaan krusial ini. Harus proaktif mengidentifikasi skill masa depan. Apa saja skill masa depan? Ya, apa yang AI bahkan nggak bisa itu, belum bisa. Nah, itulah tempat untuk kita melatih teman-teman karyawan dalam perusahaan kita. Ya, teman-teman Human Capital harus jadi kurator pembelajaran, bukan cuman penyedia training. Ya, TNA gitu ya, Training Need Analysis akan berubah gitu ya. AI yang menjadi asisten sekarang dalam training-training itu. Untuk meningkatkan, men-augment gitu ya skill dari rekan-rekan ya. Jadi rahasianya ada di mindset yang dipush oleh teman-teman di HR. HR harus menciptakan lingkungan yang aman juga untuk bereksperimen, untuk mencoba hal yang baru, untuk tidak takut gagal dalam belajar. Budaya yang nggak takut perubahan ya gitu, yang justru merangkul AI sebagai kolaborator. Human Capital juga harus menjadi tempat atau agent of change gitu ya, agen perubahan. Mengkomunikasikan kepada rekan-rekan dalam perusahaan, kenapa kita butuh AI, kenapa kita harus masuk gitu ya, harus percaya gitu ya, bahwa AI itu adalah teman kita, bukan musuh atau yang mengganti kita. Nah, singkatnya teman-teman di Human Capital adalah jembatan antara potensi manusia dan potensi AI. Ya, manusia dan AI. Jadi tugasnya adalah memastikan manusia di organisasi, di perusahaan Anda siap, mau, dan mampu bekerja berdampingan dengan AI. Nah, apa langkah konkretnya bagi teman-teman Human Capital? Lebih konkret lagi gitu ya. Apa ya gitu ya, kan harus mendorong gitu ya untuk terjadinya merangkul AI dalam perusahaan. 1, mengaudit skill dan mindset. Kira-kira skill apa yang hari ini dibutuhkan? Skill yang berubah, yang bukan lagi yang kemarin yang didapat di bangku kuliah mungkin ya. Mindsetnya apa? Mana yang sudah agile dan mana yang masih fix? Nah, ini juga perlu diidentifikasi dari teman-teman di dalam tim kita. Lalu kemudian mendesain program pembelajaran yang adaptif gitu ya. Bukan cuma program yang diperbaharui setahun sekali, tapi adaptif. Mungkin di tengah-tengah ada learning journey yang berkelanjutan. Yang diupdate-nya super cepat gitu ya, tergantung dari perkembangan yang hari ini ada. Dengan personalisasi pembelajaran, pace-nya, kecepatannya disesuaikan, materinya baru, dan lain-lain. Lalu kemudian teman-teman juga bisa memfasilitasi proyek percontohan di mana manusia dan AI bekerja sama. Menunjukkan bukti bahwa AI itu membantu, bukan mengganti. Ya.
membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi atau keengganan teman-teman di dalam sebuah perusahaan untuk berubah. Kemudian juga bisa membangun komunitas belajar ya, mendorong karyawan yang ada untuk saling berbagi pengetahuan tentang AI. Membuat forum, mungkin studi grup, pembelajaran yang efektif gitu ya, untuk bersama-sama belajar ya. Dan juga yang tidak kalah penting teman-teman di Human Capital Division harus jadi contoh ya, mengorkestrasi AI ini dalam perusahaan. Ya, bagaimana mengadopsi, menggunakannya dalam pekerjaan, use case apa, menunjukkan bahwa itu semua mungkin dipelajari dan di-embrace. AI bukan tentang teknologi saja, tapi tentang transformasi manusia. Dan rekan-rekan Human Capital itu motornya penggerak transformasi ini. Jadi bagi Anda pemilik bisnis, mohon perhatikan teman-teman Human Capital untuk menjadi motor untuk mengembrace atau merangkul AI ini. Sekali lagi jangan takut pada AI ya, jangan merasa terancam. Sebaliknya rangkulah AI. Semakin erat, semakin Anda jago, ya dia jadi partner, jadi kuncinya bukan di AI, tapi kunci ada di manusianya. Gunakan agility mindset dan growth mindset kita. Itu akan membuat kita relevan ya, bahkan di dunia yang makin ngeri sedap ini kita semakin powerful. Semoga insight ini bermanfaat bagi Anda yang ingin tahu bagaimana AI bisa di-embrace oleh perusahaan kita. Silakan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.